Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Pada episode kali ini kita bakalan lanjutin episode TNT kita selanjutnya. Bagi teman-teman teknisi yang masih setia untuk mengikuti episode TNT kita, mulai dari awal sampai dengan episode kita yang kemarin, di minggu kemarin, kita bakalan tetap ngebahas barang-barang yang tentunya menarik dan banyak banget Sobat Teknisi pertanyakan atau tanyain dari kemarin. Jadi untuk Sobat Teknisi yang penasaran, pada episode kali ini kita bakalan bahas barang apa atau unit apa. Maka oleh karena itu kita bakalan bahas sebuah blower yang belakangan ini lagi viral di kalangan Sobat-Sobat Teknisi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat bersama-sama apa barangnya. Ini dia blower station R1 Pro dari YCS. Oke Sobat Teknisi, pada episode kali ini kita kedatangan barang baru dan tentunya sangat fresh sekali. Mungkin bagi Sobat Teknisi yang sudah check out atau sudah berbelanja di 994 sudah mengetahui bahwa di 994 sudah ready atau sudah tersedia blower station R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk barang kali ini, barang yang sangat viral atau banyak banget dari Sobat Teknisi dari kemarin bertanya-tanya apakah YCS R1 Pro blower station ini sudah ready atau sudah ada di 994, dan tentunya sudah ada. Dan kali ini episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas YCS R1 Pro blower station ini. Oke, untuk Sobat Teknisi yang penasaran, tanpa berlama-lama kita bakalan unboxing dan kita lihat bersama-sama seperti apa kelengkapan dan tampilan dari blower station R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk kali ini kita langsung buka saja. Jadi untuk teman-teman sekilas kita melihat untuk packagingnya, dia basicnya warna coklat dengan tampilan seperti yang Sobat Teknisi bisa lihat. Ini YCS R1 Pro dari YCS. Ini blower station, kita langsung buka saja. Untuk packaging dan keamanan sendiri dia sangat kokoh. Jadi di sini sudah kokoh sekali ya untuk brusnya atau koliannya. Dan di sini dilengkapi dengan busa styrofoam. Jadi untuk Sobat Teknisi, packagingnya cukup aman tentunya. Dan untuk kelengkapannya nanti Sobat Teknisi bakalan dapatkan. Yang pertama itu adalah mata blower atau nozzle dari YCS R1 Pro ini. Sobat Teknisi nanti dapatkan 4 jenis mata blower. Oke, dengan ukuran berbeda, dan yang uniknya dari YCS R1 Pro ini ada bentuk yang berbeda juga. Yang pertama yang familiar dulu, ini ada C0005 dari YCS dengan bentuk dan ukuran seperti ini. Nah, ini ukurannya. Ini yang kecil, lurus. Terus ada C1313 atau 1313 dengan bentuk kotak. Nah, ini yang bentuk kotak yang kita bicarakan tadi, yang berbentuk berbeda dari blower-blower lainnya. Dan selanjutnya ini adalah C0010 dengan ukuran medium atau dibilang cukup besar, tidak terlalu besar. Ini ukurannya sekitar 10 mm. Nah, ini juga lurus. Dan yang terakhir itu Sobat Teknisi dapatkan C1217 atau 1217 dengan bentuk persegi panjang. Nah, jadi untuk Sobat Teknisi, untuk YCS R1 Pro ini Sobat Teknisi dapatkan 4 jenis mata solder mata blower atau nozzle dengan berbagai ukuran dan berbagai bentuk. Jadi dari yang kecil lurus, sedang lurus, dan juga untuk chip yang kotak dan persegi panjang. Jadi nanti peruntukannya nanti kita bakalan bahas satu persatu juga. Untuk kelengkapannya selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan dudukan gagang yang sudah bisa di-adjust untuk tingkat kemiringannya mulai dari 45 derajat sampai 90 derajat. Jadi untuk Sobat Teknisi ini bisa di-adjust dan tampilannya seperti ini. Sudah bisa di-adjust juga, dan juga untuk Sobat Teknisi nanti bisa lakukan pergantian si nozzle-nya ini. Nah, selanjutnya Sobat Teknisi dapatkan
itu adalah blower station YCS R1 Pro dengan warna identik atau ciri khas dari R1 Pro itu adalah hitam merah. Oke, ini kita pasang. Nanti kita bakalan bahas satu persatu, dan yang terakhir itu adalah Sobat Tenisi dapatkan kabel power dari si R1 Pro YCS-nya ini. Oke Sobat Tenisi, untuk package atau barang-barang yang Sobat Tenisi dapatkan dari pembelian YCS R1 Pro blower station ini adalah mata blower atau nozzle, ada gagang yang ukurannya cukup berbeda dari blower yang lainnya, dan juga dudukan serta kabel powernya. Jadi blower ini ketika Sobat Tenisi beli dari atau check out, nanti Sobat Tenisi sudah bisa langsung gunakan untuk eksekusi lepas pasang. Jadi untuk Sobat Tenisi, kita bakalan jelaskan sedikit mengenai blower station dari R1 Pro YCS ini. Jadi untuk Sobat Tenisi yang sudah memiliki atau belum memiliki, kita bakalan jelaskan juga untuk tampilannya sendiri di bagian displaynya. Sobat Tenisi bisa lihat di sini ada beberapa channel, ada 1, 2, 3, dan untuk yang bagian pojok ini adalah untuk settingannya. Dan untuk bagian tombol, 2 tombol di bagian kanan ini atau sebelah kiri kalau kita menghadap ke si blowernya, ini adalah untuk naik turun temperatur, dan untuk sebelah sini adalah naik turun airflow-nya atau udara si blower ini. Nah untuk kapasitasnya maksimal ini adalah di 1000 watt, dan juga untuk maksimal temperatur ada di 500 Celcius, dan untuk udaranya itu maksimal di angka 200. Jadi maksimal udaranya bisa sampai 200 dan minimal bisa sampai 1. Dan untuk temperaturnya minimal di angka 100 dan maksimal di angka 500 derajat Celcius. Jadi untuk Sobat Tenisi, blower ini cukup next level ya, dari tampilan yang cukup kecil, jadi tentunya membantu nanti untuk penyusunan unit-unit di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Karena dia sudah menyediakan di bagian samping dudukannya serta bagian dudukan yang itu tentunya eksternal ya, atau di luar dari si blower stationnya ini. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin meletakkan di bagian atas yang berdampingan atau berdempetan dengan barang yang lain, untuk dudukannya bisa nanti dilepas menggunakan dudukan nozzle atau dudukan gagang yang di eksternalnya ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, tampilannya dan juga fitur apa saja yang ada di R1 Pro ini mungkin kita bakalan lihat bersama-sama, kita nyalakan dan kita lihat. Karena untuk R1 Pro ya dari CS ini dia tidak memberikan yang namanya buku panduan. Jadi untuk Sobat Tenisi nanti kita bakalan jelasin apa saja yang ada di fitur settingannya, berapa poinnya, dan juga ada beberapa settingan yang mungkin nanti yang harus Sobat Tenisi perhatikan. Oke Sobat Tenisi, kita langsung saja nyalakan dan mungkin nanti kita bakalan zoom fokus di bagian displaynya. Oke Sobat Tenisi, kita bakalan lihat seperti apa tampilan display yang ada di R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk Sobat Tenisi, kita coba langsung nyalakan. Oke, di sini Sobat Tenisi bisa lihat ada tampilan warna merah dan warna biru, warna hijau. Nah ini Sobat Tenisi nanti ini membedakan antara temperatur dan juga airflow atau udaranya. Nah di bagian pojok sini adalah bahasa. Dan untuk barang yang sekarang ini sudah berbahasa Inggris. Sedangkan untuk Sobat Tenisi mungkin yang tidak berbelanja di 994 belum di QC atau belum dicek di tokonya, Sobat Tenisi nanti bakalan mendapatkan di bagian bahasa, itu adalah bahasa China. Jadi untuk Sobat Tenisi yang mungkin masih bingung untuk menyeting, memindahkan atau menukar bahasa, kita langsung saja pencet 1 kali di bagian settingan. Nah ini Sobat Tenisi bisa lihat ini adalah heat mode, dan kita bakalan ke bawah. Ini adalah sound atau suara dari si blower stationnya. Ini unit untuk mengganti mode Celsius ke Fahrenheit atau dan selanjutnya ini adalah language atau bahasa. Nah di sini ada di bagian nomor 4. Jika Sobat Tenisi baru membeli, maka nanti didapati dia di dalam bahasa China. Nah, ini kita confirm. Nah, ini dalam bentuk bahasa Cina. Maka Sobat Tenisi patokannya cukup lihat di bagian sebelah sini.
Nah ini kita lihat langsung ada English. Kita confirm dengan tombol setting, lalu berubah berwarna kuning seperti ini, kita tekan ke bawah, lalu kita confirm lagi. Nah ini sudah berganti dengan bahasa Inggris. Nah untuk selanjutnya, untuk sleep mode atau flip flow nya ini biasanya tetap berada di angka current flow, atau jika sobat teknisi setting di angka udaranya di angka 40, maka ketika dilakukan proses sleep tetap di angka 40 tersebut. Tidak ada kenaikan udara, jadi dia flow tetap di angka 40 sampai dia sleep. Beda dengan blower yang lainnya, mungkin seperti Sugon ataupun blower Squeak. Tetapi di R1 Pro ini dia membedakan di dua mode. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin cepat proses pendinginannya atau naik di udaranya di angka yang tinggi, maka sobat teknisi bisa setting untuk set flow di angka 200. Nah ini kita setting sekarang udah di set flow 200, dan ketika sobat teknisi meletakkan gagang di angka udaranya di angka 50, maka dia bakalan naik di angka 200. Nah ini nanti kita bakalan coba satu-satu. Ini kita pindahkan dulu ke current flow ya. Nah ini kita sudah konfirmasi, dan ini ada calibrate. Sobat teknisi nanti bisa kalibrasi melalui fitur yang ada di settingan. Jadi untuk sobat teknisi yang ingin kalibrasi si blowernya ini bisa melakukan di fitur di settingannya. Untuk kalibrasi sobat teknisi nanti harus membutuhkan yang namanya kalibrator ataupun avometer atau multitester yang sudah support untuk pengecekan temperatur atau suhu. Jadi untuk sobat teknisi, kalibrasi bisa dilakukan di sini nanti dengan mengangkat gagang. Sobat teknisi bisa lihat settingan berapa yang sobat teknisi setting, lalu bisa disesuaikan dengan kalibrator ataupun avometer. Nah ini sudah kita sesuai standar yang sudah mungkin sudah kita setting, yang wajib banget untuk disetting. Sedangkan untuk di heat mode, di sini sobat teknisi bisa dibedakan antara large chip, small chip, dan juga curve mode. Curve mode ini nanti sobat teknisi dapatkan bisa dibedakan antara T1, T2, T3. Jadi bisa disesuaikan antara garapan dan settingan yang sobat teknisi inginkan. Jadi untuk small dan large ini nanti sobat teknisi bisa bedakan juga untuk nozzle-nya yang small atau yang large. Jadi sobat teknisi nanti bisa merasakan perbedaan ketika si blowernya ini nyala. Untuk yang large ini dia biasanya untuk proses naik si temperaturnya cukup cepat dan cenderung lebih lebih overpower dari yang small chip ini. Jadi untuk sobat teknisi yang menggunakan blower ini untuk garapan small chip atau chip yang ukurannya kecil, sobat teknisi bisa gunakan fitur small chip ini ya. Jadi untuk menyesuaikan si blowernya dengan garapan yang sobat teknisi ingin garap. Jadi si blower R1 Pro dari YCS ini sudah membantu sekali untuk sobat teknisi ketika melakukan garapan, sehingga dapat meminimalisir yang namanya kerusakan ataupun kegagalan ketika melakukan ACP. Jadi untuk sobat teknisi, inilah settingan atau fitur-fitur yang ada di R1 Pro yang terdapat di tombol settingannya. Nah untuk keluar dari settingan ini, sobat teknisi cukup lakukan pencet atau hold di bagian tombol settingnya ini. Nah dia bakalan keluar ke tampilan awal. Lalu sobat teknisi bisa setting untuk di bagian tiap memori atau channelnya ini. Jadi terdapat 3 channel yang sobat teknisi bisa adjust sesuai dengan kebutuhan sobat teknisi. Nanti bisa disesuaikan di setiap 3 channelnya. Nah untuk sobat teknisi yang penasaran, terdapat di sini ada yang namanya untuk Type C. Jadi untuk si R1 Pro ini bisa diupdate. Sobat teknisi bisa lihat di bagian menu di bagian bawah. Nah ini homepage-nya, ada serial modelnya. Nah ini softwarenya ada juga versi 2.0. Jadi karena dia sudah ada yang namanya software, otomatis software bisa diupdate. Jadi untuk si YCS-nya ini nanti sobat teknisi bisa update melalui website langsung dari YCS-nya. Jadi untuk sobat teknisi, bagian Type C bagian bawah ini digunakan untuk ketika ada updatean terbaru dari YCS R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk sobat teknisi
Yang penasaran nanti bisa melakukan pengecekan langsung di website dari YCS-nya. Jadi cukup membantu dan juga cukup next level dari YCS R1 Pro ini. Oke Sobat Teknisi, itulah fitur-fitur yang ada di R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk Sobat Teknisi yang dari kemarin sudah penasaran mengenai R1 Pro dari YCS, itu adalah fitur-fitur yang ada cukup next level atau berbeda ya dari blower-blower yang lainnya, karena dari fitur yang ada di settingannya itu sudah membedakan yang antara small chip, large chip, dan juga curve mode itu Sobat Teknisi nanti bisa sesuaikan. Dan untuk si blower stationnya sendiri itu ada software yang Sobat Teknisi nanti bisa update, dan juga antara nozzle dan kelengkapannya itu membedakan dari blower yang lainnya. Jadi dia sangat menyesuaikan dengan kebutuhan yang Sobat Teknisi inginkan. Jadi tadi ada sedikit tentang mengenai curve mode di bagian curve flow-nya. Jadi untuk flow-nya tadi kita sedikit lupa ya menjelaskan. Jadi sekarang kita ada di settingan flow-nya ketika di angin 50 ketika melakukan proses slip. Kita channel 1 saja. Oke. Yang anginnya kecil, maka ketika kita letakkan tidak ada perubahan, anginnya tetap di angin 50. Tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk settingan yang ada tadi, set flow-nya kita ubah di angka slip flow-nya ini kita ubah menjadi set flow 200. Nah, dia langsung naik. Ketika slip, dia bakalan naik di angka 200. Oke, kita ubah lagi. Ya. Nah, ini set flow-nya dia 200. Ketika kita lakukan ini 50, kita letakkan, maka dia naik di angka 200. Tapi tampilannya tetap di angka 40 atau 50 sesuai dengan settingan flow dari Sobat Teknisi. Jadi ini membantu proses untuk slipnya lebih cepat, dan proses pendinginan yang terjadi di nozzle-nya bakalan lebih cepat lagi. Itulah salah satu kecanggihan dari R1 Pro, bisa membedakan kebutuhan mana atau settingan mana yang Sobat Teknisi inginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketika garapannya cukup mepet-mepet atau penggunaannya cukup sering, maka Sobat Teknisi bisa gunakan yang flow yang sesuai dengan settingan tadi. Jadi temperatur yang ada di nozzle itu bakalan tetap stabil di angka itu, dan mengurangi risiko yang namanya kerusakan di elemen yang ada di nozzle ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, ketika nozzle-nya cepat untuk turun, sedangkan untuk garapannya kita sering gunakan blower ini, maka risiko untuk kerusakan di nozzle atau di elemen nozzle-nya ini bakalan lebih tinggi. Jadi untuk itu R1 Pro ini dia menyesuaikan ketika garapan mungkin tidak terlalu sering menggunakan blower, Sobat Teknisi bisa menggunakan set flow di angka 200. Jadi proses pendinginan dari nozzle atau elemennya ini lebih cepat, dan tentunya mengurangi yang namanya risiko mungkin nanti terkena atau terkena atau tidak sengaja mengenai barang-barang yang tidak tahan dari panas. Jadi untuk Sobat Teknisi yang ingin menggunakan gagang blower atau blower ini secara sering atau cepat, jadi Sobat Teknisi bisa gunakan settingan yang menyesuaikan dengan udara yang ada di tampilan display. Kalau 40, 50 ataupun 60, maka ketika slip dia bakalan menyesuaikan untuk flow ketika melakukan slip.
Oke Sobat Inisi, itulah kelengkapan dan juga fitur-fitur yang ada di R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk blower station yang sekarang kenapa viral? Karena memang cukup next level dan juga membantu dari Sobat-Sobat Inisi untuk menyesuaikan garapan dengan kebutuhan yang Sobat Inisi inginkan. Jadi garapan apa? Dan kebutuhan itu sudah ditentukan dan bisa disetting di si blower station R1 Pro dari YCS ini. Jadi untuk Sobat Inisi yang masih kebingungan dari kemarin mengenai YCS R1 Pro ini, sekarang sudah kita bahas. Dan tentunya seperti biasa kita memberikan tips dan triks mengenai produk yang kita bahas di episode-episode seperti biasa di episode sebelumnya. Jadi untuk episode kali ini mengenai R1 Pro dari YCS ini karena dia sudah memiliki sistem software, Sobat Inisi nanti sering-sering sekali sebulan atau sekali 2 bulan lihat websitenya dari YCS untuk melihat updatean dari si blowernya ini. Siapa tahu ada updatean, nanti Sobat Inisi bisa lakukan updatean terbaru dari YCS R1 Pro nya ini. Dan untuk Sobat Inisi tadi sudah dibedakan juga antara small chip, large chip. Jadi Sobat Inisi bisa gunakan fitur tersebut ketika menggunakan blower ini, menggunakan untuk garapan-garapan, dan Sobat Inisi sesuaikan dengan garapan apa yang Sobat Inisi sedang garap. Ketika menggunakan chip yang berbentuk kotak seperti ini, Sobat Inisi bisa gunakan nozzle berbentuk kotak. Sedangkan untuk chip yang berpersegi panjang, Sobat Inisi bisa gunakan juga yang persegi panjang. Jadi sudah disesuaikan bentuk dan ukurannya, serta juga fitur yang ada sudah membantu proses garapan yang Sobat Inisi inginkan. Nanti hasilnya tentunya bakalan lebih maksimal dan juga bakalan lebih sempurna dari biasanya. Jadi untuk Sobat Inisi, seperti biasa kebersihan selalu dijaga agar unit yang Sobat Inisi miliki dapat bertahan cukup lama dan juga menghindari yang namanya overheat dan juga konslet atau sejenis lainnya. Dan seperti biasa kemarin ada beberapa komplainan atau beberapa keluhan dari Sobat Inisi, itu unitnya tiba-tiba mati. Ternyata ketika kita cek unitnya, baik itu solder, blower ataupun unit elektronik lainnya, sudah disarangi oleh yang namanya koloni semut ya. Jadi ketika semut tersebut sudah membuat sarang di dalam unit Sobat Inisi, maka hal-hal yang tadinya kita tidak inginkan seperti konslet ataupun overheat itu bakalan terjadi. Jadi Sobat Inisi diharapkan untuk selalu memperhatikan kebersihan dari unit-unit Sobat Inisi, karena hal-hal tersebut kadang tidak dapat kita duga, tapi bisa kita antisipasi dengan senantiasa melihat atau maintenance ya kebersihan dari si unit-unit yang ada di Sobat Inisi masing-masing, termasuk dari R1 Pro ini. Jadi untuk Sobat Inisi, fitur sudah kita bahas dan juga kelengkapannya sudah kita bahas, dan tujuan dari perbedaan dari nozzle dan juga fitur-fitur tersebut, tujuannya buat apa dan peruntukannya buat apa, sudah juga kita bahas. Untuk Sobat Inisi mungkin cukup sekian mengenai R1 Pro dari YCS ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan jika ada saran Sobat Inisi tinggalkan juga di kolom komentar, tulis di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu mengenai blower R1 Pro dari YCS ini. Dan untuk Sobat Inisi, jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT selanjutnya. Dan untuk Sobat Inisi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman agar teman-teman yang lainnya mungkin belum mengetahui episode TNT kita mengenai produk-produk yang ada di 994. Sobat Inisi bisa sharing agar kita bisa saling berbagi ilmu, saling diskusi untuk barang-barang yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Untuk Sobat Inisi yang ingin mengetahui updatean terbaru mengenai 994, Sobat Inisi bisa kepoin di akun Instagram, TikTok, dan juga fanpage kita di Facebook. Karena untuk sosial media kita selalu update untuk setiap harinya, baik itu barang atau informasi-informasi menarik yang ada di 994. Jadi Sobat Inisi, jangan sampai ketinggalan info-info yang ada di 994. Mungkin sekian dulu episode TNT kita kali ini. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.